Selamat pagi Pak Nirjun, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang agama Islam di Nusantara. Yang pertama, peninggalan Islam di Indonesia. Contohnya adalah masjid. Masjid merupakan tempat beribadah agama Islam. Kata masjid sendiri berarti sujud. Lalu masjid memiliki nama lain di Indonesia, yaitu mushola. Contohnya adalah Masjid Agung Demak, Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Menara Kudus, dan lain-lain. Lalu keraton. Keraton adalah tempat tinggal raja atau ratu yang sedang berkuasa. Contohnya adalah Keraton Surakarta dan Keraton Kasepuhan Cirebon. Lalu teori masuknya Islam. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan cara disebarkan melalui pedagang yang berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13. Teori ini didukung pula oleh Snok Ugronje, W.F. Sutherham, dan B.F.M. Fleke. Lalu buktinya adalah adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang bercorak Gujarat dan tulisan Marco Polo dari Venesia. Lalu teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan cara disebarkan melalui pedagang yang berasal dari Arab pada abad ke-13. Didukung juga oleh Buya Hamka dan J.C. Vander. Lalu teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan dibawa oleh orang Persia pada abad ke-13. Didukung pula oleh Hussein Jajadiningrat. Lalu teori Cina menyatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para saudagar yang berasal dari Kanton Cina, tepatnya pada abad ke-9 di kota Palembang. Teori ini didukung oleh Slamet Mulyana. Lalu buktinya adalah Raja Demak, yaitu Raden Patah, merupakan keturunan Cina. Lalu jalur penyebaran agama Islam. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, yaitu sejalan ramainya lalu lintas perdagangan laut. Pedagang yang melintas melalui Indonesia akan menyebarkan agama Islam selain berdagang jualannya. Lalu jalur perkawinan, yaitu dengan cara pernikahan. Dengan cara perkawinan, sang suami atau istri akan mengikuti agama atau ajaran yang dianut oleh pasangannya tersebut. Anak mereka juga akan menganut ajaran yang sama. Lalu jalur pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan sekolah yang menganut pengajaran Islam. Contohnya adalah pesantren. Lalu saluran tasawuf, yaitu melalui pengajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan hal-hal mistik, seperti adanya ajaran Islam pada dongeng-dongeng rakyat yang bersifat magis. Lalu saluran dakwah, yaitu ajaran yang disebarkan oleh para wali atau juru dakwah. Lalu saluran kesenian, yaitu adalah dengan cara menyisipkan ajaran agama Islam pada kesenian suatu daerah, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Derajat, serta gending atau lagu-lagu yang berisi syair, nasihat, dan dasar-dasar agama Islam. Lalu penyebab Islam dapat diterima dengan baik adalah karena masuk Islam mudah hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Lalu ritual sederhana, Islam tidak mengenal perkastaan, dan Islam masuk dengan damai dan bersahabat. Terima kasih Pak Nirjo telah mendengarkan presentasi saya. Selamat pagi.